Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 394, aku di sini untuk menikmati pertunjukan. Begitu ya. Mu Kiki mengangguk, berdiri dan pergi keluar. Ketika dia melihat kakak ketiga bersandar di mobil, dia menghampirinya untuk menyambutnya. Sudah cukup larut, dan kamu sedang pergi untuk melakukan tugas. Apakah saudara kedelapan ada di sekitar? Dia belum pulang. Mu Kiki menjawab. Tapi dia akan segera pulang. Apa, kamu sudah membawa Xiao Xiao pulang malam ini? Kakak ketiga melambaikan tangan sambil menghibur dirinya dengan anggur merah yang dibawanya. Apa dayaku untuk membawanya pergi? Tetap saja, mengapa dia masih berada di luar di tengah malam sekarang setelah dia tidak punya uang? Mu Kiki tidak dapat menahan tawanya saat itu. Dan mengapa kamu tertawa? Kakak ketiga, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Xiao Xiao sudah kehilangan pekerjaannya? Mu Kiki bertanya balik. Bingung, kakak ketiga mengangkat alisnya ke arah Mu Kiki, yang terdiam sejenak sebelum berkata, apakah kamu pernah mendengar tentang Zongteng, kakak ketiga? Kakak ketiga memikirkannya dan mengangguk. Begitulah. Itu adalah perusahaan senjata yang baru saja didirikan. Dan kamu masih berpikir Xiao Xiao tidak punya uang. Kakak ketiga tercengang mendengar kata-kata Mu Kiki, lalu menunjuk ke arah Mu Kiki setelah beberapa saat. Kakak kedelapan yang mendirikannya. Tepatnya, dia mendirikan perusahaan ini bersama ayah saya. Tampaknya baru saja mengerti sesuatu, kakak ketiga terkekeh. Tidak heran kakak kedelapan begitu yakin bahwa dia tidak akan kembali ke keluarga Seng, dia telah membangun rumah baru, meskipun bersikap hati-hati bukanlah sifatnya. Xiao Xiao berkata bahwa kau dapat dipercaya, kakak ketiga, itulah sebabnya aku tidak takut untuk menceritakan semua ini kepadamu, mitra baru yang dihubungi Xiao Xiao bukanlah orang biasa. Mereka tidak akan suka jika dia terus pamer. Namun, saudara ketiga merasa dihargai setelah mendengar bagian pertama dari apa yang dikatakan Mu Kiki kepadanya. Senang sekali rasanya bahwa saudaranya yang kedelapan mempercayainya. Kakek yang malang, dia sangat ingin kakak kedelapan kembali untuk mewarisi Huang Yao. Aku tidak menyangka bahwa kakak kedelapan tidak peduli dengan bisnis keluarga seperti Huang Yao sama sekali, dan lelaki tua itu sangat yakin bahwa kakak kedelapan ingin mewarisi kekuasaan itu. Beberapa saat kemudian, Seng Xiao kembali ke kediaman Sen, dengan Suce yang menyetir. Ketika dia mendapati Kier dan kakak ketiga sedang nongkrong, dia membiarkan Suce pulang dan menemui mereka. Kau datang jauh-jauh ke sini untuk minum anggur di wilayah Sen. Sungguh riang. Kakak ketiga menoleh ke Seng Xiao dan tersenyum. Kakak kedelapan, kamu benar-benar merahasiakan rahasiamu. Orang tua itu menyuruhku datang menjemputmu, jadi lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Seng Xiao menoleh ke arah Mu Kiki. Dia keluar dari rumah hanya dengan mengenakan baju hangat putih, dan Mu Kiki segera melepaskan mantelnya dan melemparkannya ke arah Seng Xiao. Masuklah jika kamu kedinginan. Tidak perlu. Aku juga ingin tahu apa rencanamu besok. Mu Kiki melipat tangannya di dada sambil memperhatikan Xiao Xiao. Apakah kamu juga harus menyembunyikannya dariku? Aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Aku hanya tidak ingin kau melihat wajah keluarga Seng lagi. Seng Xiao menepuk kepalanya. Masuklah. Wajahku baik-baik saja. Kakak ketiga tidak dapat menahan diri untuk menyela. Tidak, kakak kedelapan. Aku hanya berpikir bahwa kau bisa pulang malam ini. Lagi pula, tidakkah kau tahu betapa aku ingin melihatmu menolak Nona Gu itu? Kakak kedua menyukainya, tetapi dia berusaha keras untuk memisahkanmu dan kakak ipar di sini. Bisakah kau meminjamkannya padaku untuk malam ini, kakak? Aku jamin aku akan membawanya kembali dalam keadaan utuh besok. Lihat. Aku tidak bisa memberikan penjelasan yang bagus jika kakak kedelapan tidak pulang bersamaku, kan? Aku tahu kau sudah bilang padaku kalau kau tidak akan pernah melangkahkan kaki ke rumah kami, tapi bukankah kau harus benar-benar menggagalkan niat keluarga ini untuk menerimamu kembali? Dan aku tahu kau khawatir dengan suster di sini. Jadi, bawalah dia. Mu Kiki tertegun mendengarnya, dan menunjuk dirinya sendiri. Aku tidak ingin bertemu keluarga Seng. Tidak perlu. Kau akan ikut kami pulang, dan kemudian aku akan menyembunyikanmu di rumah kakak kedelapan. Kata kakak ketiga. Kakak kedelapan, aku tahu betul bahwa kau sekarang adalah CEO Zongteng. Lakukan saja apa yang harus kau lakukan besok, sementara aku akan mengendalikan kerusakannya. Bagaimana? Jika kamu tidak benar-benar memutuskan hubungan dengan lelaki tua itu, dia tidak akan pernah menyerahkan tanggung jawab berat itu kepada orang lain. Karena kakak ketiga menggunakan akal sehat dan perasaan untuk mendukung perkataannya, apa yang dia katakan sangat memikat. Bagaimana menurutmu, Kier? Tanya Seng Xiao kemudian. Pria ini terlalu licik, pikir Mu Kiki. Dia selalu menyerahkan pengambilan keputusan padanya. Apakah kamu yakin kita bisa pergi tanpa cedera? Seng Xiao melihat ke arlojinya dan menjawab dengan tenang, Suce sudah membuat pengaturan keamanan, tetapi karena kakak ketiga datang untuk membawa kita ke sana, aku harus mengajukan rencananya. Mu Kiki mengangguk. Silakan saja jika itu yang ingin kau lakukan.
Sebenarnya, aku ingin melihat sendiri betapa tidak normalnya Nona Gu. Lalu apa yang kau tunggu? Masuk ke mobil. Tak lama kemudian, Seng Tua menerima telepon dari kakak ketiga bahwa kakak kedelapan sedang dalam perjalanan pulang. Tampaknya dia benar-benar telah berpisah dengan keluarga Sen. Lagi pula, semuanya seperti yang dikatakan lelaki tua itu sendiri, mengapa putra mahkota Huang Yao mau tunduk untuk menjadi menantu keluarga Sen. Bagaimana Sen Xiao bisa hidup dengan temperamennya seperti itu? Senang sekali, lelaki tua itu segera memberitahu semua orang berita itu. Kakak kedelapan akan pulang dalam 20 menit. Bersiaplah, kalian semua. Kakak keenam mendengus dingin. Ia mengira kakak ketiga akan pulang dengan tangan hampa. Kalau dipikir-pikir, saudara kedelapan hanya punya sedikit kemampuan itu dalam dirinya. Kemudian, saat sedan mereka memasuki tempat parkir mobil keluarga Seng, kakak ketiga berkata kepada Mu Qi, aku akan meminta seseorang untuk membawamu ke kamar kakak kedelapan sekarang juga, jadi gantilah pakaianmu dan berpura-puralah menjadi salah satu pelayan. Jika kamu ingin menikmati pertunjukan dan tidak ingin terjebak menunggu di kamar kakak kedelapan, aku bisa mengatur agar kamu berdiri jauh sekali. Aku di sini untuk menikmati pertunjukan. Kata Mu Qi cepat. Seng Xiao mencubit hidungnya. Apakah dia suka melihat pria itu mencabik-cabik bajingan sebanyak itu? Meskipun tidak berdaya, Seng Xiao akhirnya setuju untuk membiarkan anak kecilnya menyamar. Anda akan bertanggung jawab atas keselamatannya. Apakah itu masalah? Aku akan keluar setelah masuk bersamamu dan membawa suster ke sana. Seng Xiao mengangguk dan turun dari mobil. Meski begitu, ia merasa pintu depan rumahnya yang sudah dikenalnya terasa asing. Orang tua itu ingin menggunakannya, dan karena itu mendorongnya ke kursi tertinggi. Tapi bagaimana dengan anggota keluarga Seng lainnya? Mereka bertingkah laku dengan satu cara di depannya, dan dengan cara yang sama sekali berbeda di belakangnya, itulah sebabnya ia sudah lama bosan dengan kehidupan seperti itu. Itulah sebabnya dia hanya ingin menciptakan masa depan bagi anak kecilnya yang tidak akan berani diganggu oleh siapapun. Pergilah. Kakak ketiga mendesak Seng Xiao, tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Anggap saja ini sebagai ajang untuk menunjukkan muka pada kakak ketigamu, dan aku tidak akan menyebutkan statusmu kepada siapapun. Saat ini, lelaki tua itu sedang menunggu di pintu depan bersama seluruh keluarga Seng. Jadi akhirnya kau cukup tahu untuk pulang, kakak kedelapan. Seng Xiao mendongak dan mendapati tatapan mengejek dari kakak keenam, lalu mulai menyuduk bagian yang sakit seperti biasa. Kamu tampak bersemangat, kakak keenam. Apakah kakak ketujuh sudah pulih dari penyakitnya?